Meno macuca pula tak ada darah Malaysia. Apa benda ni weh? Berikutan keputusan FIFA kekalkan sanksi ke atas FEM, keluar 2 lagi berita buruk. Dia bilang kalau dia keturunan Malaysia dari akar kakek neneknya. Ya, template. Situ pemain bola apa pejabat? Tahu nggak bedanya pemain bola sama pejabat? Kalau pemain bola jago giring bola. Kalau pejabat jago giring opini. Karena ini kan 7 pemain ini dan ada yang saya baca nggak tahu bener atau enggak, pemain udah marah karena mereka nggak bisa main di klubnya. Iya, yang di Spanyol udah nggak boleh main ya? Nggak, di soalnya nggak boleh, di JDT nggak, di Johor nggak bisa main. Ada sikap beberapa pihak yang mungkin cemburu dan risau tentang kebangkitan Harimau Melaya. Kasih bukti, kasih ke media, jangan ngomong doang. Federasi Sepak Bola Dunia FIFA akhirnya menggemparkan Asia lewat pengumuman resmi yang diterbitkan setelah rangkaian investigasi panjang selama berminggu-minggu. FIFA memastikan bahwa Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM tetap mendapat sanksi berat akibat kasus manipulasi dokumen sejumlah pemain naturalisasi. Keputusan ini bukan rumor, bukan sekadar ancaman. Ini keputusan hukum yang mengikat dan konsekuensinya sangat mengerikan. Sanksi resmi, Malaysia dihantam tanpa ampun. Dalam pernyataan tersebut, FIFA menjatuhkan sejumlah hukuman utama. Larangan mengikuti beberapa laga internasional hingga waktu yang belum ditentukan, denda administrasi dalam jumlah besar, catatan pelanggaran resmi yang bersifat permanen. Seolah belum cukup, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC ikut turun tangan. Hukuman tambahan diberikan berupa pengurangan poin di babak kualifikasi Piala Asia, ancaman evaluasi menyeluruh terhadap struktur kepengurusan FAM. Keputusan beruntun ini menjadi hantaman telak bukan hanya bagi skuad nasional, tetapi terhadap wajah sepak bola Malaysia di mata dunia. Sejumlah pengamat sepak bola Malaysia menyebut keputusan ini sebagai malapetaka terbesar sepanjang sejarah olahraga mereka. Ini tidak lagi tentang kesalahan teknis. Ini pukulan terhadap marwah negara dan mencoreng integritas Malaysia di kancah global. Tegas salah satu pengamat. FIFA mulai terlihat hilang kesabaran. Menurut laporan, proses pemeriksaan yang dilakukan selama beberapa pekan menemukan bahwa Malaysia menyerahkan dokumen palsu terkait beberapa pemain naturalisasi agar proses administrasi mereka berjalan mulus. AFC menilai tindakan itu melanggar etika dan aturan paling mendasar dalam sepak bola internasional. Bahkan beberapa media luar menyebut Malaysia mencoba menipu sistem. Ironis, negara yang selama ini berusaha membangun citra berkembang di sepak bola justru terperosok dalam skandal kacau yang seharusnya tidak terjadi. Pukulan poin, jalan ke Piala Asia semakin gelap. Hukuman pengurangan poin membuat peluang Malaysia lolos ke putaran final Piala Asia 2027 menjadi sangat berat. Banyak pihak menyebut Malaysia kini dalam posisi mustahil kecuali terjadi keajaiban. Bahkan beberapa fans menyebut hukuman ini sebagai hukuman mati sementara untuk sepak bola Malaysia. Situasi ini memicu perpecahan besar. Supporter menuntut evaluasi total, bahkan revolusi di tubuh FAM. Kepercayaan publik runtuh, sponsor mulai berpikir ulang. Semuanya mulai hancur dari akar. Desakan menggila, pengurus dipaksa mundur. Seiring tekanan yang makin tak terbendung, suara publik makin lantang. Komite eksekutif FAM harus mundur. Bukan satu, bukan dua, seluruh jajaran inti diminta angkat kaki. Banyak pihak menilai FAM gagal mengelola administrasi, gagal menjaga integritas, gagal menjaga nama negara. Pengelolaan naturalisasi dianggap sembrono dan memalukan. Keputusan menolak kenyataan dan memilih banding justru memperburuk keadaan. FIFA disebut tegas menolak banding terkait 7 pemain naturalisasi ilegal. Namun anehnya, Presiden FAM Yusof Mahathir masih ingin membawa kasus ini ke CAS. Keputusan itu langsung memancing amarah media dan publik. Seorang jurnalis Malaysia menulis pedas, "Ini bukan usaha membela negara, ini memperpanjang rasa malu nasional." Mereka menilai argumen banding lemah, bukti pelanggaran jelas,
reputasi semakin rusak. Jika banding ini dipaksakan, dikhawatirkan hukuman bisa bertambah berat. Pengurangan poin diperluas, sanksi kedepannya makin berlapis. Publik sudah tidak percaya, kesabaran habis, harga diri hancur. Drama pahit, dunia ikut menonton kejatuhan. Kasus ini dipandang banyak pihak sebagai titik terendah sepak bola Malaysia. Bukan hanya karena pelanggaran, tapi karena cara FAM respons. Bukannya mengakui kesalahan dan memperbaiki diri, justru mencoba melawan dengan argumen lemah. Sebuah langkah yang disebut bukan hanya tidak bijak, tetapi menyedihkan. Banyak analis menyinggung bahwa ini menjadi bukti bahwa FAM sudah kehilangan arah. Bukan lagi melindungi sepak bola nasional, justru membiarkan integritas bangsa tercabik. Bahkan ada suara pedas yang berkata, seluruh dunia sedang menyaksikan akhir dari era FAM. Pemain naturalisasi tergunjang. Dampak skandal ini ternyata menjalar ke luar negeri. Salah satu pemain naturalisasi Malaysia, Gabriel Palermo, terkena efek paling parah. Bukan hanya dilarang bertanding, tapi juga diputus kontrak oleh 2 klub sekaligus. Pertama, klub peminjamnya Unionistas Salamanca, kemudian klub induknya CD Tenerife ikut memutus kontrak. Pengumuman disampaikan dingin tanpa banyak basa-basi. Setelah menerima pemberitahuan FIFA 25 September dan penolakan banding 3 November, klub dan pemain sepakat mengakhiri kontrak. Selesai. Simple. Tanpa belas kasihan. Unionistas bahkan mengumumkan bahwa pemutusan kontrak tidak menimbulkan biaya apapun bagi klub. Setelah itu, CD Tenerife rilis pernyataan bahwa hubungan kerja dengan Palermo resmi berakhir. Karir yang seharusnya berkembang kini terjerumus ke jurang akibat skandal yang sebenarnya bukan sepenuhnya kesalahan pemain. Otomatis, publik bertanya, siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan karir mereka? Proyek naturalisasi berbalik jadi bencana. Proyek naturalisasi yang awalnya diciptakan untuk memperkuat tim nasional justru berubah menjadi bumerang mematikan. Praktik administrasi yang ceroboh dan manipulatif membuat dunia sepak bola Malaysia tampak seperti liga amatir berseragam profesional. Seorang pengamat sepak bola ASEAN menegaskan, naturalisasi bukan dosa, tapi memalsukan dokumen adalah kejahatan. Kegagalan ini memunculkan pertanyaan besar. Apakah ini kesalahan sistem ataukah kesalahan individu? Jawabannya kemungkinan adalah keduanya. Dokumen palsu tidak mungkin lolos tanpa persetujuan internal. Proses yang kompleks itu pasti melibatkan lebih dari satu tangan. Ini bukan hanya salah satu pejabat, ini kerusakan struktural. Hasil akhir, Malaysia terpuruk. Fakta pahit yang harus diterima. Citra Malaysia jatuh, reputasi FAM hancur, pemain terbuang, publik marah, proyek naturalisasi runtuh, jalan ke Piala Asia gelap. Kini Malaysia berada di persimpangan, bangkit dan bersih-bersih total, atau terbenam makin dalam bersama skandal ini. Pilihan ada di tangan mereka. Namun satu hal pasti, kepercayaan publik tidak akan kembali hanya dengan kata-kata. Akan butuh waktu panjang, reformasi menyeluruh, dan pemimpin baru yang berani mengambil keputusan besar. Saat ini yang terjadi hanyalah saling menyalahkan, retaknya hubungan federasi publik, konflik internal, dan masa depan yang tak pasti. Semua akibat satu akar masalah, integritas yang dikorbankan demi ambisi instan. Kisah ini menjadi peringatan besar bagi seluruh negara. Memperkuat tim nasional bukan hanya soal mencari pemain terbaik, lebih penting membangun sistem yang jujur, bersih, dan bermartabat. Malaysia gagal melakukan itu, dan kini harus menanggung akibatnya. Dunia sedang menonton, sejarah sedang mencatat, dan babak kelam sepak bola Malaysia kini telah resmi terbuka.